Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Nabila Islami, NIM 21332070. Di sini saya akan menjelaskan eh, pelestarian budaya tari rangguk sebagai budaya adat di Kabupaten Kerinci Jambi. Yang pertama, latar belakang. Tari rangguk adalah tari tradisi masyarakat Kerinci yang telah turun-temurun dari nenek moyang. Dari hasil wawancara dengan Bahtiar, rangguk dalam bahasa Kerinci diucapkan dalam versi dialek yang berbeda. Orang Sungai Penuh mengatakan ranggo, dialek Kerinci Hilir menyebutnya ranggao, sedangkan dialek di Kerinci Mudik adalah ranggu. Mengacu pada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, maka disebut dengan tari ranggu. Tari ranggu merupakan tari rakyat yang berkembang di seluruh desa yang ada di Kerinci. Tari ranggu merupakan pengembangan dari seni meranggu yang konon katanya diperkenalkan oleh seorang ulama setempat setelah kembali dari menunaikan ibadah haji di Mekah sekitar awal abad ke-19. Beliau tertarik untuk berdakwah dengan cara menyampaikan isi dakwah di dalam syair sambil merenggut dengan rebana agar masyarakat tertarik pada ajaran agama Islam. Setelah beliau wafat, tradisi meranggut masih terus hidup dalam masyarakat Kerinci. Selanjutnya, rumusan masalah. Penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Bagaimana nilai sosial dalam tari ranggu pada masyarakat Kerinci? B. Bagaimana implementasi penampilan nilai sosial melalui pembelajaran tari ranggu? Meningkatkan perilaku sosial. B. Bagaimana hasil penamaan nilai sosial terhadap peningkatan perilaku sosial? Selanjutnya, tujuan penelitian. Mengetahui nilai sosial dalam ranggu pada masyarakat Kerinci. Selanjutnya, mendeskripsikan implementasi penamaan nilai sosial melalui pembelajaran tari rangguk, meningkatkan perilaku sosial. Selanjutnya, menganalisis hasil penamaan nilai sosial terhadap peningkatan perilaku sosial. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang A, manfaat secara teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sumbangsihnya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu seni tari. Rangguk menambah daftar kekayaan dari Nusantara dan menjadi sebuah karya tari yang bisa diteliti sebagai warisan dari kebudayaan, sebagai sumber rujukan literatur seni tari yang ada di Kabupaten Kerinci. Selanjutnya, manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi peneliti dapat belajar dari penelitian tersebut. Yang kedua, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk menambah bahan pembelajaran seni tari daerah setempat setelah berbagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran seni tari di sekolah. Selanjutnya, bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kecintaan peserta didik terhadap budaya lokal dan menambah pengetahuan peserta didik tentang tari daerah setempat. Yang keempat, bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci dapat menambah dokumentasi tari tradisi sebagai kearifan lokal daerah Kabupaten Kerinci. Yang kelima, dapat memperkaya bahan ajar seni budaya. Selanjutnya, landasan teori.
Leo Tolstoy mendefinisikan seni sebagai persetubuhan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Bagi Tolstoy, seni adalah proses interaksi, ada yang memberi, ada yang menerima melalui karya seni. Seniman membagikan perasaan atau pengalaman hidup kepada manusia, lalu agar mereka merasakan apa yang dirasakan. Tolstoy memberikan 3 syarat utama cara mendeskripsikan perasaan atau pengalaman seni bagi seorang seniman, yaitu 1. Syarat pertama, nilai ekspektasi tergantung pada besar kecilnya kepribadian seniman. Yang kedua, hasil ekspresi bergantung pada besar kecilnya kejernihan dan kejelasan perasaan yang diungkapkan. Yang ketiga, nilai seni bergantung pada besar kecilnya kejujuran seniman. Keberhasilan seniman dalam mengolah 3 karya ini akan melahirkan karya seni yang ekspresif dan komunikatif. Hal penting dari menyampaikan seni Tolstoy adalah bagaimana menjadikan ekspresi perasaan dan pengalaman dan diungkapkan oleh seniman bukan didasarkan pada kepentingan individual, melainkan kepentingan universal. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini adalah melihat bagaimana adanya perkembangan upaya pelestarian dan unsur tari terhadap kesenian tari ranggup di Kabupaten Kerinci, di mana penelitian ini memaparkan tentang adanya keterkaitan antara perkembangan tari ranggup serta dengan unsur pada kesenian tari ranggup. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode descriptive analysis menggunakan pendekatan kualitatif yang dipahami berbagai penelitian bersifat induktif. Menurut Bogdan dan Taylor, kajian kualitatif adalah produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara metode yang digunakan adalah descriptive analysis. Metode ini digunakan untuk memberikan penggambaran umum tentang data yang telah diperoleh. Selanjutnya, objektif penelitian. Objektif penelitian diteliti pada penelitian ini adalah seni tradisi turun-temurun tari ranggup di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selanjutnya, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap dilakukan penelitian dan selanjutnya terjun ke lapangan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu ada 3, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yang terakhir ada teknik analisis data. Ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.